Dari sinilah awal kami melangkah menuju hutan sarang limut. Kami sekitar 20 orang menuju hutan sarang limut, walaupun berbeda seragam tetapi satu tujuan dengan hobi yang sama. Kami terus melangkah. Langkah-langkah teman-teman kami begitu gesit dan lincah terlihat di wajah-wajah mereka, berseri-seri, bahagia, dan penuh semangat menuju spot hutan sarang limut yang bertempat di Kabupaten Lombok Timur, Desa Aimal. Waktu terus berjalan, kami start dari jam 6 pagi. Kami membawa perbekalan seadanya karena perjalanan lumayan masih jauh. Karena full 1 hari kami berjalan, teman-teman. Dan setiap spot memiliki kesan dan pengalaman yang berbeda-beda. Dan spot ini bagi saya sangat luar biasa. Hasil tidak diutamakan, yang penting kebersamaan. Bisa berkumpul-kumpul dengan teman-teman sehobi, itu sudah membuat kami merasa sangat bahagia dan senang. Waktu terus berjalan, teman-teman. Tidak terasa sudah jam 10 pagi. Kami masih terus berjalan untuk menuju hutan sarang limut. Alhamdulillah, syukur NTB masih memiliki hutan yang begitu luas. Seluas mata bisa memandang, dan dengan pepohonan yang umur masih ratusan dan bahkan lebih. Dan saya sangat bersyukur bisa berkumpul-kumpul bersama teman-teman sehobi dari Lombok Timur di spot ini. Mereka begitu ramah menerima kami, walaupun kami yang dari Lombok Barat cuman berdua, tapi kami tidak merasa dibuat canggung dan berbeda karena keramahan dan rasa persaudaraan mereka terhadap kami. Inilah awal kami memasuki hutan sarang limut bersama teman-teman sehobi dari Lombok Timur. Saya selalu ketinggalan jauh dari kelompok, karena kelompok kami terlihat begitu bersemangat dan berjalan begitu lincah dan gesit.
Sepanjang saya menelusuri hutan, saya melihat sisi kiri dan kanan begitu banyak tumbuh bunga-bunga yang indah dan suara-suara burung yang merdu terdengar berkicau. Alhamdulillah, syukur ekosistem di hutan ini masih terjaga dengan baik. Dan mari teman-teman sehobi, jagalah hutan ini, jangan sampai rusak, karena hutan adalah merupakan sumber mata air dan merupakan paru-paru dunia yang membuat udara terasa segar dan bebas dari polusi. Mudah-mudahan polisi, aparat kehutanan yang bertugas di wilayah hutan ini selalu menjalankan tugasnya dengan baik, supaya hutan sarang limut ini tetap terjaga ekosistemnya dan hutannya tidak rusak. Dan bagi teman-teman sehobi, mari kita jaga lingkungan kita dengan baik supaya alam juga ikut menjaga kita, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya. Kami terus berjalan masuk ke dalam hutan yang begitu lebat dan luas, mengikuti jalan setapak. Langkahku kurang gesit sehingga kelihatan jelas jauh dari kelompok. Sepanjang perjalanan kami masuk ke dalam hutan sarang limut, yang paling banyak saya lihat adalah jejak-jejak babi hutan mencari makan di sana sini, seperti orang nyangkul atau habis digembala tanah-tanah yang di hutannya. Kemungkinan babi di sini masih banyak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman dan sahabat kami yang dari Lombok Timur yang sudah berkenan mengajak kami yang dari Lombok Barat untuk ikut bergabung di spot ini. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Guru Sidik yang sudah begitu sabar dan ikhlas memandu kami menuju hutan sarang limut bersama teman-teman. Teman-teman yang lain berusaha memisahkan diri dari kelompok yang awal 20
Sungai demi sungai kami lewati dan terlihat sungainya kering, tidak ada air karena ini sudah masuk musim kemarau. Kami masih beranggota 7 orang mengambil jalur ke arah kiri, sedangkan teman-teman yang lain mengambil jalur ke arah kanan menuju spot yang sama, dan sesuai rencana kita akan bertemu pada pas di pinggir hutan Segara Anak. Walaupun saya awal kesini ikut bergabung bersama teman-teman sehobi dari Lombok Timur, saya sangat merasa terkesan dan bersyukur sudah bisa ke tempat ini dan berkumpul. Kemudian akhirnya kami berhenti di salah satu sungai yang masih ada airnya, yang dilakukan lekukan batu, beristirahat makan karena sudah jam 12 siang. Tidak sedikit pun saya melihat di wajah teman-teman kami ada rasa lelah letih. Mereka berjalan setengah hari, tapi yang saya lihat wajah-wajah mereka begitu gembira, bahagia dan senang. Inilah hobi kami, menelusuri hutan dan berkumpul, bercandaria, hutan ini memberikan kesan yang sangat positif bagi saya. Pas di waktu pulang, kami pulang jam 3. Awalnya sisa kelompok kami 7 orang menjadi 4 orang karena 3 orang memisahkan diri dari kelompok. Dan di waktu saya pulang sekitar jam 3 sore, kami tersesat di hutan sarang limut. Lima sungai kami lewati, sungai demi sungai kami lewati. Pas kembali kami tersesat, bingung mencari jalan pulang. Tapi untunglah ada yang pernah ke spot ini, walaupun cuman 2 kali, yakni Pak Guru Sidik yang berusaha mencari jalan
keluar buat kami terlihat wajah teman kami bersama anaknya begitu gelisah dan khawatir karena merasa sudah jelas-jelas tersesat di hutan sarang limut. Kami berusaha mencari jalan setapak yang kami lalui waktu masuk ke dalam hutan dengan membuat jalan sendiri, tetapi sampai jam 4 sore kami tidak menemukan jalan itu, malah membuat jalan baru. Begitu seterusnya. Dan inilah cerita saya di spot ini. Saya sangat sedih karena melihat wajah-wajah teman saya yang begitu panik. Dan saya juga merasa sangat gembira karena bisa ada di spot ini bersama teman-teman. Memang setiap spot memberikan kesan dan pengalaman yang berbeda-beda. Yang kelak bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita, teman-teman. Inilah Pak Guru Sidik yang merapat ke tempat kami makan sehabis dia mencari jalan keluar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang, teman-teman, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa berkumpul lagi di tempat yang ini, di hutan sarang limut, dengan suasana dan kesan yang berbeda, teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di Lombok Timur selalu diberikan umur yang panjang dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti kita bisa mengatur rencana lagi untuk hunting ke spot ini lagi, walaupun cuma sekedar berkumpul-kumpul, bercandaria dan makan bersama seperti saat sekarang ini. Inilah ceritaku di spot ini, teman-teman. Yang paling penting, apabila kita merasa sudah tersesat di dalam hutan, kita harus tetap tenang dan bersabar, selalu menggunakan akal dan pikiran yang jernih. Jangan panik,
dan gelisah, karena yakinlah di dalam hutan ini masih banyak tersedia makanan-makanan yang bisa kita makan, seperti binatang-binatang pun yang ada di hutan ini bisa bertahan hidup. Lalu kenapa kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus merasa gelisah dan tidak tenang apabila nyasar atau tersesat di dalam hutan? Perbekalan memang yang kami bawa cukup untuk makan siang, dan air minum pun kami sudah habis. Kami terus membuat jalan baru, meskipun beberapa kali kami terikat ranting dan hampir terjatuh, tetapi kami berempat terus berjalan, berusaha mencari jalan keluar. Entah teman-teman yang lain apakah dia mengalami pengalaman yang kami alami atau tidak, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kami berempat memang betul-betul sudah merasa tersesat di hutan sarang limut. Hari sudah mulai gelap, sekitar jam 5:30. Kami sudah sedikit khawatir sambil terus melihat HP masing-masing yang tidak ada sinyalnya. Tetapi alhamdulillah Pak Guru Sidik terus berusaha mencari jalan dan membuat jalan di dalam hutan sarang limut, yang sampai pada akhirnya kami menemukan jalan setapak yang kami lalui sewaktu kami naik masuk ke dalam hutan sarang limut. Kami beberapa kali beristirahat, menghela napas panjang karena merasa kecapean dan sangat letih berjalan tanpa henti-henti dengan air minum yang sudah habis. Kesan inilah yang paling sangat berharga bagi saya, teman-teman. Walaupun kami tersesat, kami yakin semua itu ada hikmahnya, dan kita jadikan itu semua sebagai pelajaran atau guru supaya ke depannya lebih berhati-hati dan tidak berusaha memisahkan diri dari kelompok apabila hutan yang kita masuki masih asing atau tidak pernah kita masuki. Walaupun hutannya tidak seluas hutan Sumatera dan Kalimantan,
Tetapi paling tidak kita jangan sampai berpisah dari pemandu yang memandu kita dari awal perjalanan sampai masuk ke dalam hutan. Banyak sekali kesan dan pengalaman yang saya dapat di sini bersama teman-teman yang dari Lombok Timur. Suka dan duka kami hadapi bersama, haus dan dahaga kami tahan, lapar sudah menjadi sahabat bagi kami. Lagi sekali saya mewakili teman-teman dari Lombok Barat mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Guru Sidik dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang jelas kalian adalah sahabat dan saudara kami karena kita sama-sama hobi yang sama. Dan semoga kita bisa berkumpul-kumpul lagi di tempat ini suatu saat nanti, entah itu kapan, tapi insya Allah kita pasti akan bisa berkumpul di sini lagi dalam rangka mengobati rasa kangen kita untuk ingin merasakan apa arti itu sebuah kebersamaan. Tidak ada perbedaan di antara kami, apakah kami membawa senapan bagus atau biasa. Yang ada cuman rasa kebersamaan dan semangat berjalan terus menjelajahi hutan sarang limut. Air di sungai ini sangat dingin, teman-teman. Bahkan mungkin lebih dingin daripada es batu yang dibuat oleh freezer, kulkas. Rasanya sangat menusuk ke dalam tulang. Bahkan tangan saya sampai bengkak ketika menyentuh airnya. Dan suasana di dalam hutan ini sangat dingin dan mencekam, yang terdengar suara burung-burung yang berkicau merdu begitu indah di sana sini. Kami pun selesai makan. Kemudian
kami berbagi cerita, pengalaman, inilah kisah perjalanan hidupku dan ceritaku teman-teman. Dan mana ceritamu teman-teman? Silahkan diupload di channel kalian masing-masing. Jangan lupa teman-teman, dukung terus channel saya Mbah Hanting 2 dan ikuti terus channel saya Mbah Hanting 2 untuk mendapatkan video-video terbaru dari pengalaman-pengalaman saya, baik waktu di spot darat maupun di spot air. Akan terus saya bagi untuk menghibur teman-teman sehobi dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita umur yang panjang dan sehat selalu, sehingga kita selalu bisa bertemu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya ketuang kan apa? Nggak iya putengnya. Ini mah. Bukan sih mama tuh kita bawa masih ada yang kan. Dia menjadi dan balik bawa 2 menit berjalan dan balik soal bahan. Aku ya bukan nih, bongkar laras kan untuk mere puasa sampai nyambat tuh berangkat no. Balik ke arah lain pe. Wow, Bisa. Hindi sa miyo sa berunyo ni da. Ano sa nina na ni. Hindi yo sa berunyo lati. Hindi ano. Iyo hiyo. Hindi nda hiyo pati. Nyawan. Kuat ni. Nina na no. Ba, singit na pa no. Marami Pilipinas. Sedet ini itu. Sedet. Botolnya tetap betul. Sudah putas nih. Iya. Ingin. Rumah aku. Langsung kembali. Lagi obat dulu. Anu tidak mati, udah dia butuh. Pedean. Mah mana? Ah kan getas. Apa? Dia pupi.
Dia wahara jari. Ya gelas. Gelasnya piye? Kalau ada ini. Bel-beluan deh. Duit kancing ini. Malah mbak apa Isin kene doang ada 3 gelas. Kurang ada 3 gelas. Cuman tak jauh dia. Lock and lock. Motor saringan bener. Kalau gua habis itu. Merah ngabate ana Pak nih. Orangnya baru. Neng ko apet ngan ini pala. Tang da ko. Sarina gede. Makan subul di sarin. Inilah ceritaku teman-teman di spot hutan sarang limut yang di Kabupaten Lombok Timur di Desa Aikmal. Semoga ceritaku ini bisa membuat terinspirasi buat teman-teman yang mau pergi hunting ke hutan. Janganlah sesekali ada niat untuk memisahkan diri dari pemandu jalan supaya terhindar dari tersesat di hutan. Dan walaupun tersesat, berusahalah tetap tenang, sabar, jangan panik. Karena binatang pun di hutan masih bisa bertahan hidup. Apalagi kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentu juga akan bisa bertahan hidup. Walaupun berhari-hari di dalam hutan ini. Karena yakinlah bahwa di dalam hutan juga masih banyak makanan-makanan yang bisa kita makan walaupun rasanya sangat asing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.